Selamat sore, jumpa lagi dengan saya, Pastor Josephko, di acara VOH. Ulangan 3 ayat yang ke-24. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-hambamu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Kita memasuki tahun 2022. Banyak prediksi tentang tahun ini. Prediksi itu ada yang baik, prediksi itu ada juga yang tidak baik. Bagaimana kita menanggapi tahun ini? Saudaraku, terkadang kita merasa dalam hidup kita takut. Walaupun tidak takut, kita juga merasa kadang-kadang khawatir. Khawatir untuk apa? Khawatir untuk menghadapi tahun ini bisa tidak menyelesaikan tahun ini dengan baik. Saudaraku yang kekasih, seringkali kita juga mendengar ada lagu yang berkata, tangan Tuhan memegang tangan kita. Apa arti tangan Tuhan memegang tangan kita? Di mall, satu kali ada seorang anak kecil, ya usianya kira-kira 3 tahun, 2 tahun, 2-3 tahun lah. Pokoknya dia sudah baru belajar berjalan. Ya, karena jalannya masih agak goyang-goyang gitu. Ya sekitar umur itulah. Dia berusaha untuk naik ke tangga, tapi tangganya bukan tangga yang tinggi, tetapi tangga yang pendek, 2-3 anak tangga gitu. Dia berusaha naik ke situ untuk melihat sesuatu yang kepingin dia lihat, yaitu mainan. Orang tuanya, papanya, pegang tangan daripada anaknya. Tetapi apa yang dilakukan dari anaknya? Anaknya itu menolak tangan papanya. Jadi tangan papanya berusaha pegang tangan anaknya, tetapi tangan anaknya melepaskan tangan orang tuanya. Sehingga apa yang terjadi? Anak itu karena dia baru bisa berjalan, terjatuhlah dia dan nangis. Saudara yang kekasih, kalau kita berkata bahwa tangan Tuhan selalu memegang tangan kita, pertanyaan saya adalah seperti ini. Benar kita mau dipegang oleh tangan Tuhan atau tidak? Atau hanya slogan saja, tangan Tuhan memegang tanganku. Kadangkala hanya slogan saja yang kita bisa katakan, tangan Tuhan memegang tanganku. Kenapa? Karena kita seringkali dalam ketakutan, dalam kekhawatiran menghadapi segala sesuatu, menghadapi masalah persoalan, kita seringkali bukan memegang tangan Tuhan, tetapi kita seringkali memegang kekuatan yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita seringkali berharap, kita seringkali menonjolkan kekuatan kita. Atau kalau kekuatan kita sudah tidak mampu, ganti lain, bukan tangan Tuhan, tetapi apa? Kekuatan orang lain yang lebih mampu untuk kita minta tolong. Hal itu tidak sepenuhnya salah, tetapi saudaraku, kalau kita khawatir dan kita takut untuk menghadapi tahun ini, percayalah dan jangan khawatir dan jangan takut lagi. Kenapa? Karena tangan Tuhan memegang tangan kita. Apa syaratnya? Jangan dihempaskan, jangan ditolak. Kalau tangan Tuhan memegang tangan kita, berjalanlah genggam tangan Tuhan dan berjalanlah bersama dengan Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini. Saya percaya kalau Tuhan memegang tangan kita dan kita erat memegang tangan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, segala masalah dan tantangan bisa kita lewati. Bukan bebas, tetapi bisa kita lewati. Hendaklah kita semakin kuat di dalam mengarungi atau berjalan di tahun 2022 ini, dan tangan Tuhan senantiasa memegang kita, dan kita senantiasa berjalan dengan kita pegang kuat tangan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.